Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel teman-teman ini. Kali ini kita akan membahas berita dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait jabatan pimpinan KPK yang diperpanjang ya. Sesuai dengan yang dilansir oleh suara.com, ngamuk dengar MK ubah masa jabatan pimpinan KPK Komisi 3 DPR, dari mana sumber kewenangannya ya. Dan kita ketahui seharusnya MK itu menyelesaikan masa jabatan Desember 2023, tetapi ada hal yang mengejutkan ya, dengan putusan MK tiba-tiba untuk memperpanjang 1 tahun, jadi semula ya masa jabatan 4 tahun menjadi 5 tahun ya. Ini sontak mengundang ya ngamuk ya. Langsung saja kita baca dan kita ulas sesuai dengan yang dilansir oleh suara.com ya. Suara.com, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Kaharman mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi MK yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Beni mempertanyakan dari mana sumber kewenangan MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK tersebut. Apa betul MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun? Dari mana sumber kewenangan MK mengubah periode masa jabatan pimpinan KPK ini? Kata Beni dalam keterangannya kepada wartawan Kamis. Menurut Beni, kewenangan tersebut ada di tangan pembuat undang-undang. Adapun keputusan MK menyoal ini dianggap Beni dapat merusak konstitusi. Itu kewenangan mutlak pembentuk undang-undang. Tertib konstitusi menjadi rusak akibat MK ikut bermain politik, hancur negeri ini, kata Beni. Ajaib dan nyata. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Saroni mengaku bingung dengan putusan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi MK yang resmi mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Sebabnya menurut Saroni, pembuat undang-undang tentang KPK adalah DPR. Tapi kekinian produk hasil parlemen itu diubah oleh MK. Saya bingung, yang buat undang-undang kan DPR, kenapa jadi MK yang memutuskan perpanjangan suatu jabatan lembaga? Saya benar-benar bingung, ujar Saroni kepada wartawan Kamis. Saroni mengatakan dirinya belum mendapat kepastian apakah keputusan MK itu akan berlaku surut apa tidak. Saya benar bingung, bin ajaib dan nyata, kata Saroni. Kekinian menanggapi keputusan MK tersebut, Saroni memandang perlu agar Komisi 3 memanggil MK. Karena itu ia akan berkoordinasi dengan pimpinan yang lain di Komisi 3. Kita mau memanggil MK terkait ini agar publik tidak bertanya-tanya hal keputusan dari MK. Saya ingin minta kepada pimpinan yang lain untuk memanggil MK. Karena kami kalau memanggil mitra kerja koalisi 3 harus kolektif kolegial, kata Saroni. Saroni lantas meninjau keputusan MK tersebut dengan menilai bahwa MK perlu juga memperpanjang masa jabatan anggota DPR. Nah, sebagaimana MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK? Karena MK sangat inspiratif, maka kita mencoba juga memperpanjang DPR 5 tahun lagi ke depan, rasanya boleh dipertimbangkan, ujarnya. Sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi resmi mengubah masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dari 4 menjadi 5 tahun. Mereka menganggap kalau masa jabatan 4 tahun itu tidak konstitusional. How come gitu ya? Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Anwar melalui video yang disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi MK RI Kamis. Anwar menerangkan kalau pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semua berbunyi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 tahun, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh sebab itu, MK menganggap kalau pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Sepanjang tidak dimaknai, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan. Sementara itu, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah mengungkapkan kalau ketentuan masa jabatan pimpinan KPK selama 4 tahun itu diskriminatif ya. Selain itu, masa jabatan selama 4 tahun juga dianggap tidak adil apabila dibandingkan dengan komisi dan lembaga independen lainnya. Ia lantas membandingkan masa jabatan KPK dengan pimpinan Komnas HAM yakni 5 tahun. Masa jabatan pimpinan KPK selama 5 tahun
jauh lebih bermanfaat dan efisien jika disesuaikan dengan komisi independen lainnya, tuturnya. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menggugat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, khususnya Pasal 29E dan Pasal 34 terhadap Pasal 28D Ayat 1, Ayat 2, Ayat 3, dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang 1945. Gugatan tersebut terdaftar nomor 112 PUU sekian-sekian. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan hal yang mengejutkan kembali ya dikeluarkan oleh lembaga yudikatif terkait masa jabatan yang harusnya ya KPK itu selesai ya 2023 ya dan sontak ini mengundang pertanyaan kemudian dan juga amukan dari anggota DPR. Nah, khususnya ini juga yang terkait dengan dari ya partai politik oposisi tentu saja ya, karena ini tentu saja tidak menguntungkan ya partai yang berkoalisi atau sebagai partai oposisi. Ya, kita ketahui ya saat ini partai oposisi yaitu Nasdem, PKS dan Demokrat adalah hanya bertiga itu saja gitu ya. Dan kalau ini diputuskan ya di tengah-tengah masa akan berakhirnya masa kepemimpinan KPK, maka ini akan ada pertanyaan ya, apakah ada ya motif tersembunyi ya, karena keterangan dari misalnya dari Denny Indrayana juga menyampaikan gitu ya, bahwasanya ini terkesan ada motif ya politik di balik keputusan MK untuk memperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan kita khawatirkan kalau keputusan ini berlaku surut ya, padahal kita ketahui kalau berlaku surut di tengah jalan ya patut dipastikan ya aroma motif politiknya sangat kental ya. Nah, kita ketahui ya KPK saat ini ya masih juga bisa dijadikan ya alat senjata untuk ya untuk menyerang partai politik yang tidak sesuai dengan kekuasaan ya, karena KPK tentu saja merupakan bagian dari alat kekuasaan bisa dipakai. Nah, suatu saat misalnya ya ada yang tidak berkesesuaian dengan keinginan kekuasaan, maka tabungan permasalahan hukum ya yang sudah ada di kantong KPK ini sewaktu-waktu akan menjadi ya alat senjata ya, apalagi KPK kalau ditambah 1 tahun maka murni ya nanti itu bisa selesai tahun 2024 ya. Ya, artinya bisa dipakai untuk mengkebiri ataupun menyerang kelompok yang tidak sesuai atau koalisi atau partai politik yang kemungkinan akan akan mendelegasi akan menyerang gitu ya. Nah, kita ketahui saat ini ya ada banyak tabungan kasus yang bisa dibuka ya, yaitu tentang kasus misalnya kasus Formula E yang saat ini masih di tangan KPK yang sewaktu-waktu bisa dipakai untuk mentersangkakan Anies ya, karena saat ini posisi oposisi ya Anies sangat rentan untuk terus menjadi target ya. Kemarin ya beberapa waktu yang lalu ada manuver ya, GP Center yaitu Ganjar Pranowo Center yang coba untuk melaporkan ya Anies dalam rangka dalam hal pidato politiknya terkait membandingkan infrastruktur Jokowi dan juga dibandingkan dengan masa SBY. Nah, itu saja sudah coba untuk dimainkan dalam rangka untuk menjegal ya baca pres yang akan berkontestasi ya. Artinya apa? Segala hal itu bisa di-entertain atau segala hal itu bisa dilakukan ya, mengingat hukum kita sedari zaman rezim saat ini ya tidak bisa memberikan keadilan seadil-adilnya ya. Segala hal itu bisa dipidana ya, dan hukum sekarang sudah bercampur dengan motif politik, maka seseorang, tokoh ataupun kelompok yang tidak sesuai dengan keinginan
kekuasaan sangat mudah sekali untuk dicokok ya. Nah, kita ketahui bersama ya, para aktivis, ulama dan tokoh yang tidak sesuai dengan kekuasaan maka akan menggunakan instrumen civil society untuk mempidanakan ya aktivis dan tokoh ya. Kita ketahui ada Habib Rizik gitu ya, kemudian aktivis banyak gitu ya, Zakanda Nainggolan ya, Jum Hidayat dan lain sebagainya. Nah, kembali kepada masalah putusan yang nyeleneh ya, karena dianggap tidak sesuai konstitusi. Bagaimana kalau nanti ada juga yang ya datang ke MK, misalnya presiden ya yang saat ini sudah akan selesai masa jabatannya 5 tahun ya, ingin diperpanjang lagi ya 10 tahun ya, atau 15 tahun bahkan seumur hidup gitu ya. Dan akhirnya juga bisa diloloskan ataupun dikabulkan oleh MK gitu ya. Pun juga hal yang nyeleneh lagi ya, bisa jadi DPR ya mengajukan keinginan untuk mengubah undang-undang yang sudah ada tentang masa jabatan DPR, termasuk ya untuk dinaikkan dari 5 tahun menjadi 10 tahun. Maka ini aneh gitu ya, dan seakan hukum itu suka-suka ya yang berkuasa ya, suka-suka yang berkuasa. Dan ini akan menjadi potensi coba menjadi ya strategi ya dalam pilpres ya, yang tadi disebutkan bahwasanya setiap setiap parpol itu mempunyai kader ya, yang kader itu bisa ditersangkakan gitu ya. Semuanya bisa dimainkan untuk bagaimana menjegal ya lawan politik, dan terus-menerus alat-alat negara lembaga negara ini ya kadang yang sudah disusupi oleh motif politik dipakai untuk alat gebuk untuk menjegal lawan politik ya. Nah, potensi yang sudah dipakai ya, meskipun ini bukan dari KPK, itu terus-menerus dilakukan ya. Nah, misalnya ketika Kejagung mentersangkakan Johnny G Plate. Nah, meskipun ya kalaupun Johnny G Plate itu terbukti ingkrah ya silakan diproses, tetapi harus ada equality before the law ya, yang lain juga diproses ya. Jangan ketika suatu tindak pidana praktek KKN itu sudah dibongkar ya, sudah ketahuan ya, dan sudah lengkap alat bukti dan saksi, maka ketika menyentuh pihak-pihak yang dekat dengan kekuasaan maka itu berhenti gitu ya. Nah, misalnya kasus transaksi jangkauan 349 triliun yang sudah diungkap oleh Mahfud MD, dan saat ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus ditersangkakan, ditegakkan hukumnya sesuai undang-undang tidak pidana korupsi. Yang terjadi kelihatannya hanya sebagai panas di media, tetapi setelah itu zong gitu ya. Kita ketahui bagaimana jawab-jawabnya ketika di DPR ya, kemudian membantah di DPR, dan tapi akhirnya ya siapa yang akan ditersangkakan. Dan akhirnya kelihatan bahwasanya pengungkapan kasus yang fantastis itu ya terkesan untuk ya mengalihkan perhatian publik kepada suatu sosok ya. Dan benar saja, misalnya Mahfud MD sekarang setelah bongkar kasus ya, namanya yang seakan sudah mati sekarang diperhitungkan menjadi cawapres dari 3 bacawa pres yang akan bertarung, berkontestasi. Bisa jadi cawapresnya Anies ya, bisa juga jadi cawapresnya Ganjar dan maupun Prabowo ya. Jadi itulah konstelasi politik saat ini yang segala hal dilakukan untuk meraih kekuasaan ya, meskipun ya melangkahi ya norma hukum yang sudah ada gitu ya. Makanya banyak pengamat ahli hukum yang juga panik ya, lihat proses hukum saat ini yang jauh dari kata ya keilmuan hukum ya. Orang yang sudah lama berkecimpung sekolah di fakultas hukum akhirnya ilmunya nggak kepake, karena yang terjadi adalah ketika hukum bercampur dengan motif politik ya, kadang yang berkuasa ataupun motif politiknya lebih dimenangkan daripada hukum yang seharusnya bisa memberikan efek keadilan. Nah, kita tunggu saja apakah sebagian anggota Komisi 3 ini bisa benar-benar bisa memberikan
apa namanya, efek kejut kepada MK yang terkesan main enaknya sendiri ya, memutuskan keputusan yang harusnya ya apa namanya, masa jabatan itu ya silakan berjalan ya saat ini ya, tetapi nanti keputusannya setelah apa namanya, artinya tidak berlaku surut ya. Anggota KPK sekarang ya kalau sudah selesai gitu ya, dan tidak harus disamakan 5 tahun. Bagaimana kalau yang lain apa namanya, atau kita lihat gitu ya, kenapa MK saat ini juga masa jabatannya 15 tahun ya, harusnya juga dikritik agar disamakan menjadi 5 tahun seperti yang lain ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.